Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dalam program Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur 140 ayat 10 sampai dengan 14. Begini firman Tuhan. Mazmur 140 ayat 10. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam, tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Ayat 14. Sesungguhnya orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang jujur akan diam di hadapanmu. Saya mau ulangi lagi ayat 10. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Dalam akhir-akhir ini, beberapa zaman-zaman belakangan ini sering kita mendengar istilah bullying. Istilah yang mengejek, menghina, meremehkan, merendahkan orang lain. Intinya kata-kata yang merendahkan orang lain. Dan tentu kita atau orang yang direndahkan itu pasti akan merasa sakit hati, pasti akan merasa jengkel, pasti akan merasa marah, dan pasti akan juga dalam hatinya, dalam emosinya, pasti akan membela diri. Membalas perkataan itu ada dua reaksi. Kadang diam, kadang ada yang berusaha untuk membela diri atau membalas dengan perkataannya. Membalas perkataan yang juga intinya juga mengejek. Di sini hal ini sering kita alami atau kita tanpa sadar juga melontarkan kata-kata, bersikap seolah-olah merendahkan orang lain, menganggap diri lebih tinggi atau menganggap diri lebih baik. Hari ini kita diperingatkan oleh firman Tuhan. Dan di sini apa yang dikatakan firman Tuhan tentang meninggikan diri atau merendahkan orang lain, baik itu yang direndahkan atau yang merendahkan. Kita baca dari Amsal 18 ayat 12. Kita baca Amsal 18 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang mempunyai tinggi hati atau merendahkan orang lain, firman Tuhan mendekati atau awal dari kehancuran. Tapi apa yang merasa rendah hati? Orang yang merasa rendah hati, hal itu mendahului kehormatan, akan mendapat kehormatan.
Kita baca lagi dalam Amsal 11 ayat 12. Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Jelas sekali dalam ayat ini sikap apa yang harus kita ambil jika kita direndahkan oleh orang, dihina, diremehkan oleh orang. Kita baca lagi dalam Matius pasal 23 ayat 11 dan 12. Matius 23 ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada satu teladan untuk kita, untuk menghadapi orang yang merendahkan kita, menghina kita, meremehkan kita. Teladan itu dari Tuhan sendiri, di mana saat Tuhan memikul salib, sepanjang proses, sepanjang peristiwa Tuhan ditangkap, disalib, memikul salib hingga di atas kayu salib. Tidak henti-hentinya orang sekelilingnya menghina Tuhan, mengejek Tuhan, mengolok-olok Tuhan. Tapi apa yang Tuhan responi? Tuhan meresponi dengan diam dan tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya, untuk melakukan proses penebusan itu hingga selesai. Ini menjadi teladan kita. Meski kita direndahkan orang lain, tidak nyenak mungkin, tidak enak pasti, sakit hati pasti. Tapi biarlah kita bercermin mengikuti teladan Tuhan. Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa dari segala. Dia mampu melakukan apa? Tuhan bisa membalas orang-orang yang mengejek itu di saat dia memikul salib. Tuhan bisa mengutuk. Tuhan bisa membalas. Tapi Tuhan tidak lakukan. Tuhan ambil sikap diam dan dia selesaikan tugasnya sampai selesai. Dan Tuhan meninggalkan teladan yang indah untuk kita. Mari kita belajar. Saya juga masih belajar. Dan mari kita berjuang bersama-sama, mengendalikan diri, menahan diri jika kita menerima ejekan itu. Dan kita belajar merendahkan diri kita satu sama lain, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai semuanya. Dan kita melakukan tugas kita sampai selesai seperti Tuhan juga lakukan. Dia abaikan hinaan. Dia meresponi dengan diam segala ejekan, hinaan, olok-olokan, sampai dia selesai melakukan tugasnya. Amin. Terima kasih. Semoga renungan hari ini bisa menjadikan berkat. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat teladan yang Kau berikan untuk kami, sehingga kami bisa bercermin Tuhan akan contoh teladan yang sudah Engkau berikan untuk kami. Sikap apa yang harus kami hadapi, kami ambil jika kami menghadapi orang-orang yang mengejek dan merendahkan kami. Terima kasih Tuhan,
mampukan kami, kuatkan kami. Ajari kami selalu untuk menyontoh dari karakter-Mu. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biar Roh Kudus, firman-Mu menjadikan kami selalu mengingat dan mencontoh dan menghadapi semuanya dengan kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.